Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita membahas tentang hakikat manusia menurut Islam. Ibu akan share PowerPoint kita. Nah, alhamdulillah hari ini kita akan membahas tentang hakikat manusia dalam Islam. Jadi mengenal manusia, nah ini kan tidak lain akhirnya kita juga mengenali atau memahami terkait dengan penciptaan manusia. Jadi makhluk yang diciptakan oleh Maha Pencipta senantiasa memang dibahas ya oleh berbagai kalangan. Jadi memang pengkajian terhadap manusia, nah untuk mengetahui hakikat manusia itu sendiri, nah ini sampai kepada area yang tertinggi, nah yaitu kesadaran akan hubungannya kepada Allah. Nah, jadi sosok manusia, dari mana kita berasal, nah, untuk apa kita hidup, dan akan kemana kita setelah hidupan ini. Nah, jadi hakikat manusia sebenarnya sudah sering ya dibahas dalam beberapa mata kuliah. Nah, dan dalam hal ini kita membahas konsep konseling Islami. Karena sebelum kita praktik, nah yang manusia, nah bukan robot. Nah, sehingga memang akhirnya kita tidak akan menjudge, kemudian kita tidak akan terpengaruh oleh keterburuan kita, nah agar permasalahan konsep itu segera terselesaikan. Nah, jadi hakikat manusia itu sendiri, nah, ketika kita memahami sosok manusia nah, ini, sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, nah, ini bagaimana memang proses penciptaan manusia ini kan luar biasa ya. Mungkin sudah sering melihat di YouTube atau di video-video berkenaan dengan manusia itu sendiri. Nah, jadi memang manusia nih sebagaimana firman Allah ya di dalam Quran surah Atin ayat 4. Nah, yang artinya sesungguhnya kami telah laqad khalaqnal insan, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim. Jadi ya memang inilah posisi manusia sebagai makhluk, nah makhluk ciptaan Allah. Nah manusia itu sendiri memang unik ya. Nah keunikan manusia, jadi memang namanya manusia, ketika kita membahas manusia maka memang harus bersumber dalam dari ajaran agama Islam, nah, yaitu Al-Quran dan Hadis. Banyak memang referensi ya pembahasan terkait dengan manusia, bahwa manusia itu terdiri dari materi dan ruh. Nah, ada jasad, ada ruh. Nah makna ruh pun juga dibahas di berbagai referensi buku-buku Islam. Nah, ruh dalam artian nyawa, ruh dalam artian kesadaran diri kita akan adanya Allah sebagai pencipta. Nah, sehingga memang manusia dengan potensi yang nah ini. Jadi memang potensi yang mengikat, nah, yang khas memang bahwa sebagaimana disampaikan di dalam Quran surah Al-Furqan ya ayat 44, yang artinya, atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Nah, mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak. Nah, bahkan mereka lebih sesat jalannya dari binatang. Jadi memang ayat tersebut ini menjelaskan bahwa manusia itu adalah makhluk yang sempurna ketika memang akal digunakan untuk manusia dalam mematuhi aturan Allah, dalam memahami apa yang sudah Allah turunkan. Ini kan memang ada sepakat ya dengan mafahim, mafahim manusia. Nah, jadi naluri-naluri manusia pun banyak. Nah, jadi disebut dengan rizah. Jadi ada potensi yang manusia sudah fitrahnya manusia miliki. Mungkin kalau di psikologi umum ya kita bahas berbagai macam naluri, nah, minat, nah ini emosi atau luapan perasaan pun juga di dalam konsep Islam. Nah, ada potensi manusia yang memang pada dasarnya fitrahnya manusia memang ada bako, nah, istilahnya itu ada ego, dalam artian dia merasa terpojokkan, maka akan ada pembelaan. Nah, dan juga tidak ada perbedaan pendapat. Nah, bahkan sering kita sampaikan juga, atau kita mendengar ceramah, atau kita mendengar, atau kita membaca, nah ini berkenaan dengan manusia sebagai khalifatullah. Nah, jadi manusia kan memang sebagai makhluk yang mulia. Kemudian manusia sebagai khalifah, nah khalifatullah di muka bumi, yang memang diberi keleluasaan untuk mengatur atau mengambil apapun yang ada di bumi ini. Nah ini, dan kembali ya ketika sudah mengambil, diberi keleluasaan, kemudian juga diberi kesempatan untuk uh, mengambil dan mengelola alam tersebut. Nah, kemudian juga tujuan manusia hidup mereka untuk beribadah. Manusia mempunyai kemampuan. Nah, kemudian manusia mempunyai indera. Nah, manusia mempunyai kemampuan menggunakan akal. Manusia memiliki titik yang lemah. Nah, kan sering juga manusia tempat hilaf, tempat lupa. Nah, manusia memiliki was-was. Manusia menyukai semua kecintaan dunia. Nah, ini juga pastinya pembahasan memang tentang konsep manusia itu seperti apa. Nah, jadi Ibu memang mengambil dari referensi buku karangan Az-Zaki. Nah, ini dalam psikoterapi dan konseling Islam disampaikan bahwa manusia ini memiliki kelebihan yang luar biasa. Nah, sehingga memang di dalam beraktivitas ada pilihan-pilihan, mau melakukan atau tidak. Jadi mau mengambil atau tidak, itu kan pilihan, dan di sini potensi akal dalam memilih hal tersebut. Nah, sehingga kita memahami konseling, kita memahami saling Islam. Nah, insya Allah akhirnya akan mempermudah kita dalam mengambil langkah baik verbal maupun non verbal menerapkan konseling
Islam. Nah, terakhir di sini juga disampaikan ayat pengingat kita terkait dengan turunlah kamu semua dari surga itu, kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya dia tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, ini juga bagian penting kita sebagai konselor yang menerapkan konseling Islam, memahami posisi atau hakikat manusia di dalam Islam, bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk belajar. Nah, jadi posisi manusia sebagai makhluk, nah, sebagaimana proses tumbuh kembang anak, nah ini Muhammad Syahir, ini juga penciptaan manusia tumbuh kembang, ini kan umur saya sudah 1 tahun 6 bulan ya, jadi masa-masanya itu adalah masa-masa apapun yang dia ingin harus terpenuhi. Nah, jadi walaupun kita jelaskan, nah dia tidak akan kognitifnya belum belum berfungsi sebagaimana halnya kalian di sini para mahasiswa. Nah, yang memang sudah mulai berpikir. Nah, kan dia sebagai makhluk, nah makhluk ciptaan. Jadi prosesnya itu kan memang panjang. Mungkin ini ya terkait dengan pembahasan kita untuk materi yang pertama. Jadi filenya Ibu share ya di grup. Nah, jadi kan ada beberapa file yang Ibu share, nah, termasuk materi yang kita bahas hari ini tentang hakikat manusia dalam Islam. Nah, sekarang silahkan kalau ada yang ditanyakan, nah, di grup atau chat pribadi, Ibu tutup untuk materi hari ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, 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 dadah. Nah, di sini tambah doa muslim, cuma doa muslim. Bisa? Bisa ya? Hebat. Luar biasa. Lucu kamu. Nah,